Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Sebelum kita jauh atau beranjak ke cerita, mohon izin mau promo sebentar. Bawang goreng Nyai Wiji di sini yang muter-muter nemenin saya cerita. Jadi bawang goreng Nyai Wiji ini ya bawang yang memang kami goreng sendiri, kami racik sendiri, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, dan channel lainnya. Nanti ada di deskripsi video di bawah ini ya. Itu aja, gak usah pakai lama-lama. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ani di Semarang. Mbak Ani menceritakan tentang peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mbak Ani masih kuliah semester 4. Dia punya seorang sahabat, punya seorang teman di kampusnya, itu namanya Siska. Mereka udah akrab dari zamannya ospek, dari zaman dia semester awal banget gitu ya. Mereka tuh udah deket, dan Mbak Ani sering main ke kosannya Siska, dan Siska sering main ke rumahnya Mbak Ani. Nah, Siska sendiri tuh aslinya orang Magelang. Sampai semester 4, rasanya kepengin banget main ke rumahnya si Mbak Siska tadi, cuman belum sempet. Memang ada aja gitu ya, ada aja penghalang untuk pergi ke sana. Dan akhirnya pada suatu saat di semester 4 tersebut, Mbak Ani pun ngomong, "Sis, main yuk ke rumahmu di Magelang sana." "Kebetulan aku juga pengen pulang," kata si Mbak Siskanya. "Ya udah, yuk ikut, nanti aku pulang ke sana," kata Mbak Siska. Mbak Ani pun seneng banget, "Beneran, kamu kapan pulang?" "Aku mungkin minggu depan," kata si Mbak Siska. Ya sudah, mulai hari itu Mbak Ani nungguin gitu ya momen minggu depan tersebut, di mana ya nanti akan itu tadi akan pergi ke rumahnya Mbak Siska, mohon maaf ribet, Mbak Siska itu ya. Nah, dan akhirnya udah, singkat cerita, seminggu kemudian di hari H tersebut, tidak disebutkan hari apa, kemungkinan lagi liburan ya atau weekend mungkin. Pulanglah si Mbak Siska ke Magelang dengan pakai sepeda motor. Mbak Siska yang nyetir, Mbak Ani itu yang bonceng. Bawa berbekal ini beberapa pasang pakaian karena ya mereka memang mau menginap di rumahnya Mbak Siska. Berangkat ke sana kan, sepanjang perjalanan itu seneng banget, dan singkat cerita, tibalah di rumah Mbak Siska tadi. Harinya itu udah lumayan cukup sore, sekitar jam 4. Setelah mandi dan sebagainya, udah ketemu sama orang tuanya Mbak Siska. Mbak Siska sendiri itu rumahnya ternyata lumayan cukup bagus, rumahnya rapi, bersih gitu ya, dan rumahnya itu agak sedikit terpisah dari warga yang lain. Ini rumah warga berderet begitu kan. Nah, ini di paling ujung itu pun ada jarak sama tetangga, dan sebelahnya rumahnya si itu Mbak Siska, kesananya itu udah kebonan, baru berapa puluh meter itu ada rumah lagi. Jadi lumayan terpisah. Di depan rumahnya itu nggak ada siapapun, cuman alang-alang gitu ya. Sebagian itu juga ada yang dibabatin saat Mbak Ani ke sana. Ya, lumayan cukup enak di tempat tersebut. Lumayan cukup hening juga, kampungnya nggak terlalu ramai. Memang mungkin nggak tahu ya kalau nanti malam itu seperti apa. Nah, sore harinya itu ke sana itu belum ramai orang jalan atau orang beraktivitas atau apa. Anak kecil juga sepertinya belum terlalu kelihatan. Ya, tenang yang ada itu begitu tiba di kampung tersebut itu rasanya tenang. "Siska, rumahmu enak banget, kampungmu enak banget, beda sama kampungku di Semarang sana. Kamu tahu kan di sana." Nah, Mbak Ani sendiri itu daerahnya daerah kota gitu ya. Jadi lalu lalang, berisik lah segala macem. Datang ke rumahnya Mbak Siska yang memang low noise gitu ya. Suara itu, polusinya itu sangat sedikit, bahkan sampai apa? Di sore hari sekitar jam 5 setelah mandi tersebut, telinganya Mbak Ani itu sampai bunyi nging gitu. Itu saking tenangnya gitu ya. Sampai begini gitu ya, tenang banget. Kalaupun ada suara motor itu di kejauhan, kalaupun ada tawa anak-anak itu juga terdengarnya itu lumayan cukup jauh. Tenang banget, sampai akhirnya Mbak Ani itu lagi duduk di teras di sana. Siskanya masih mandi. Dia duduk di teras, udah disediain sesuatu, cemilan, apa begitu ya. Nah, lagi duduk di situ,
Mbak Ani ngelihat ke arah ini pintu yang mau masuk ke ruang tamu. Di sampingnya itu ada kursi, ada sepasang kursi, tengahnya itu meja gitu ya, seperti rumah-rumah pada umumnya. Mbak Ani itu duduk di yang sebelah kiri, yang paling jauh sama pintu. Nah, Mbak Ani itu ngerasa kok kayak ada pergerakan di pintu tersebut, pintunya terbuka. Kok ada pergerakan di sana? Ngelirik dong si Mbak Ani ke arah pintu itu, dan di pintu dia itu melihat seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil itu ngelongok begini terus malu gitu ya. Ngelongok terus malu lagi di situ. Sini, kata si Mbak Ani begitu kan. Sini. Nama kamu siapa? Nama aku Dian, kata si anak kecil tadi. Dian, Mbak. Nah, namanya begitu kan. Dian kelas berapa sekarang? Aku belum sekolah, kata si Dian. Oh, kamu belum sekolah? Tak kirain udah sekolah, soalnya udah gede gitu ya. Terus, udah mandi belum? Aku belum mandi, Mbak. Ya sudah sore, sana mandi dulu. Atau sini mau nemenin Mbak di sini. Iya, tak temenin di sini gitu, Mbak, kata si Dian tadi. Terus, ya ngobrol-ngobrol. Mbak Ani sendiri tidak terlalu ingat apa yang diobrolkan waktu itu. Kayak cuma nanggepin anak kecil begitu doang ya, sampai akhirnya tiba-tiba si Dian ini tuh kayak kaget terus lari masuk ke dalam sana. Siska pun keluar ke situ ya, terus langsung menuju ke depan. Mbak Ani sebenarnya tadi mau ngomong, Siska, itu adikmu tadi kesini, tapi Siskanya keburu ke depan sana nyapuin kayak sampah yang berserakan gitu, mungkin dikorek-korek sama kucing atau gimana. Ini sampahnya jadi berserakan, akhirnya disapuin sama Mbak Siska. Di situ Mbak Ani pun jadi nggak menanyakan hal tersebut. Nah, ini si Mbak Siskanya, aduh kayak gini, ngomel-ngomel di situ ya, berantakan, udah dirapiin berantakan lagi gitu. Ngomong kayak gitu. Akhirnya konsentrasinya Mbak Ani pun menuju ke sana dan dia itu lupa. Siska pun balik lagi. Nih, nanti malam jalan-jalan Yuni, katanya begitu. Loh, jalan-jalan kemana? Ya kita muter-muter kota gitu. Kita nyari makan malam lah, kata si itu. Ya udah, ayo. Terus apa? Jalanlah sore itu. Nih sini nih, jangan cuma duduk situ gitu ya. Ayo kita jalan-jalan di sini di kampung. Barangkali ada cowok-cowok ganteng kampung sini, katanya begitu, kata si Mbak Siska. Enggak, kata si Mbak Ani. Akhirnya jalan-jalanlah mereka bolak-balik di situ, di sekitaran kebun di sana. Habis itu menjelang maghrib, mereka pun pulang. Mbak Siska sendiri sempat ngobrol-ngobrol sama tetangganya, itu teman kecilnya ya, perempuan juga, makanya lumayan cukup lama. Menjelang maghrib, mereka pun masuk ke dalam sana. Namanya tamu, tentu saja Mbak Ani itu merasa pekewuh, merasa canggung di rumah tersebut. Jadi pergerakannya kan memang terbatas gitu ya. Memang membatasi diri, nggak dianggap rumah sendiri kayak gitu. Lebih banyak di kamar, kalau nggak ke teras, kecuali ke belakang. Misalkan mau ke toilet atau apa. Padahal orang tuanya Siska itu udah sini, tapi Mbak Aninya itu malu. Dan akhirnya tibalah malam hari. Jalan-jalanlah mereka keliling kota Magelang, nyari makan malam, beli jajanan. Nah, saat di perjalanan tersebut, saat membeli sebuah jajanan, Mbak Ani itu tiba-tiba ingat dengan kejadian tadi sore. Siska, tadi Dian, adikmu, datang ke aku, katanya begitu Siskanya. Hah? Cuman begitu doang gitu ya? Datang ke kamu, katanya. Iya, tadi pas kamu lagi mandi. Kok tadi nggak kelihatan ya, kata si Mbak Aninya ya. Kok tadi nggak kelihatan, tiba-tiba kok ya ngilang gitu kan. Aku pengen main gitu, aku suka sama anak kecil. Apalagi adekmu itu mukanya mirip sama kamu, kata si Mbak Aninya. Mbak Siskanya itu nggak merespon lebih jauh lagi gitu ya. Ya cuman, oh begitu doang. Setelah selesai, pulanglah mereka. Pulang sekitar jam 9 malam sampai rumah. Mbak Ani sendiri dalam benak itu berharap Dian itu masih ada gitu ya. Terus nanti malam-malam sini dulu, jangan tidur dulu, temenin Mbak ngobrol-ngobrol atau gimana. Toh dia juga belum sekolah, pikirnya gitu kan, gak harus bangun pagi-pagi keesokan harinya. Begitu sampai rumah sana, ya kayak gitu. Rumah itu udah sepi, orang tuanya Mbak Siska udah tidur mungkin. Dian pun gak ada tanda-tandanya. Terus udah masuklah mereka ke kamarnya Mbak Siska yang memang kamar depan.
Di situ Mbak Ani pun duduk gitu ya. Nih, ayo nih, makanin jajanan yang tadi dibeli. Siska, iya kenapa? Dian udah tidur ya katanya. Iya kali ya mungkin, kata si Siska. Iya kali ya mungkin. Nah di situ Mbak Ani tuh ngerasa Siska itu punya adik gitu ya. Tapi kok biasanya kalau ditanyain gitu ya, apalagi perempuan, masalah adiknya ya dia akan bercerita dengan gamblang atau gimana. Ini tuh enggak, dia tuh kayak menahan, ya nggak tahu lah, cuman kayak iya kali ya gitu. Saat udah ditanya udah tidur, iya kali ya. Nggak ada jawaban gimana-gimana, nggak ada tanggapan yang panjang. Mbak Ani pun jadi penasaran sebenarnya. Sis, akhirnya ditanyain kan, kenapa sih kamu pas aku cerita masalah Dian tadi di jalan sana, kamu cuman jawab oh gitu ya. Terus tadi aku cerita juga kamu jawabnya iya kali. Kok kayaknya singkat, padat banget gitu. Ya emang kenapa? Ya kamu sekarang jadi sensitif gitu, kata si Mbak Siskanya. Ya enggak sis, cuman aneh aja. Adikmu itu lucu, adikmu itu cantik, mirip sama kamu. Ya itu gitu, aku cuman, ya lagi-lagi Siska itu jawabnya cuman, oh, cuman begitu. Siska, iya kenapa? Ambil makanin ini ya. Ada apa sih sebenarnya gitu? Ada apa sih gitu? Dian itu kenapa? Kamu ribut sama adikmu yang sekecil itu? Mbak Siska pun tarik nafas. Enggak lah, aku ngapain juga ribut sama Dian gitu. Aku udah nggak bisa ribut sama dia. Loh, kenapa? Gitu kan ditanya. Mbak Siska pun diem. Dia rebahan gitu. Mbak Ani itu nungguin lumayan cukup lama. Lumayan kesel juga. Ini orang mau ngomong atau enggak sih gitu ya. Rebahan. Terus rebahan miring ngadep ke arahnya Mbak Ani. Jadi gini nih. Dian itu adikku. Cuman sekarang Dian itu udah nggak ada. Maksudnya gimana gitu kan ditanya sama Mbak. Maksudnya gimana sih? Nggak ada gimana kamu ngomong, jangan sembarangan lah gitu. Soalnya apa yang dilihat sama Mbak Ani itu, Dian itu ya nyata wujudnya seperti itu. Mbak Ani itu sempat megang malah gitu ya. Megang anak kecil yang badannya itu lengket belum mandi sore itu. Ini kok malah kakaknya bilang kayak gitu. Siska jangan main-main sis, yang bener sis. Aku nggak main-main nih, beneran nih. Siska itu udah ndak ada bertahun-tahun yang lalu sebelum aku masuk kuliah, katanya begitu. Di situ Mbak Ani pun, tadi bukan Siska ya, Dian itu udah ndak ada gitu. Nah si Mbak Ani pun diem di situ, coba mencerna apa yang dikatakan Siska. Diliatin matanya Siska, ini serius atau enggak sih? Siska memang ngeliatin Ani terus begitu kan. Siska, beneran sis? Beneran, iya beneran. Cuman aku nggak kaget dengan cerita kamu itu, aku nggak kaget. Loh kenapa nggak kaget? Aku justru kaget gitu ya. Kaget, kamu ini ngomong ngelantur atau emang beneran seperti itu, kata si Mbak Aninya. Aku itu nggak ngelantur. Mbak Siska pun kemudian bangun dan dia duduk seolah-olah mau memastikan kalau apa yang aku katakan ini benar. Mendekat ke arahnya Mbak Ani. Nih, apa yang kamu lihat tadi sore itu bukan Dian, katanya. Loh, terus siapa lagi? Kamu punya adik yang lain? Bukan, aku itu kan satu-satunya di sini. Dian itu udah meninggal dan memang ada satu sosok yang suka mirip-mirip dia masih berkeliaran di rumah ini, kata si Mbak Siska. Dari situ Mbak Ani mulai muncul yang namanya rasa takut. Siska, beneran sis? Iya beneran, itu bukan Dian. Tapi tetap Mbak Ani kayak gak percaya gitu ya. Antara percaya dan gak percaya, orang aku tadi ngeliat itu jelas banget kok. Ah masa iya sih gitu, tapi udahlah, udah. Daripada pikiranku pusing, udah gak usah dibahas, istirahat yuk, istirahat gitu. Akhirnya Mbak Ani yang minta istirahat, Siska pun akhirnya nurut istirahat. Setelah ngemil gitu, dia tuh istirahat mereka berdua. Nah, keesokan paginya karena penasaran, Mbak Ani mulai berani melangkah masuk ke dalam rumah sana dengan sendirinya gitu saat dipanggil sama ibunya si Mbak Siska. Ani, sini sarapan dulu, sini sarapan. Iya tante. Akhirnya ke belakang sana, kebetulan deket sama ibunya Mbak Siska. Tante, aku mau nanya, katanya. Iya, nanya apa nih? Tante, aku mau nanya masalah Dian gitu.
Begitu masalah Dian, tantenya itu berhenti, ibunya Mbak Siska berhenti. Kenapa nih kamu nanya Dian? Tadi sore aku ketemu sama Dian gitu kan. Ibunya itu diem aja lagi gitu. Dian itu udah ndak ada nih gitu. Nah, disitulah baru percaya. Mbak Ani emang matanya dari tadi jelalatan. Dian ada nggak? Dian ada nggak? Ya memang nggak ada waktu itu. Dian itu udah ndak ada nih. Mbak Ani itu lemes gitu ya. Dan udah, ndak apa-apa. Kamu bukan yang pertama, kata ibunya Mbak Siska. Orang tante juga sering ya beberapa kali melihat. Terus om juga, bapaknya Siska juga beberapa kali ngelihat. Siska apalagi katanya begitu. Jadi ndak tahulah itu. Yang jelas Dian itu udah nggak di sini, Dian itu udah nggak meninggal, tapi bayangannya itu masih sering selintar-selintar di sini. Ya udah kami biarin aja. Kadang kami pun berpikir kalau Dian itu masih ada katanya. Oh begitu ya tante ya. Itu di sana Mbak Ani pun beneran sedih gitu ya. Aduh aku sedih gitu ya. Aku berharap ketemu sama dia lagi, aku berharap ketemu sama dia lagi. Sampai akhirnya udah, siang itu mereka nggak ngapa-ngapain, banyakin ngobrol, banyakan tidur-tiduran, kayak gitu, tidur bangun, akhirnya malam harinya kan jadi susah tidur. Mereka memang nggak keluar kemana-mana, cuman main ke tetangga di situ, ngobrol-ngobrol, Mbak Ani juga ikut. Nah setelah kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam, mereka pun pulang masuk ke rumah lagi. Saat pulang masuk ke rumah, mereka kan kamarnya di depan, sementara toiletnya kan masih di belakang sana. Mbak Siska itu ke belakang sana, nggak tahu ngelakuin apaan, cuman lumayan cukup lama, ada sekitar setengah jam nggak balik-balik kamar. Mbak Ani itu lampu kayak udah diredupin pakai lampu tidur, cuman memang belum siap tidur, dia tuh masih gelelang-geleleng gitu ya, masih rebahan, pikirannya pun melayang-layang, mikirin yang namanya Dian tadi. Alangkah kagetnya saat si Mbak Ani lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia tuh ngelihat di pojokan pintu kamar, pintunya kan ketutup, nah di pojokan situ, dia melihat ada sosok anak perempuan yang lagi jongkok, dan itu adalah sosok yang dikenalnya, itu adalah Dian. Mbak Ani langsung bangun, loh Dian gitu. Dia cuma ketawa gitu sih, Mbak Dian itu cuman siapa? Ya Diannya itu cuman ketawa, dia bangun, terus keluar, dia itu nembus pintu. Nah disitulah Mbak Ani itu baru percaya, sumpah ternyata itu bukan Dian, itu cuman mirip-mirip gitu doang. Langsung kan takut, bener-bener takut di pojok begini. Nah nggak lama si Mbak Siska itu masuk. Nih kamu ngapain di situ di pojokan? Siska aku takut. Kenapa? Dian tadi kesini katanya, Dian tadi kesini. Sebentar kata si Mbak Siska, bentar ya. Nih, Siska, kamu mau kemana? Sebentar aja. Udah pintunya dibuka, tenang aja. Si Mbak Siska pun akhirnya keluar ke sana. Dia balik lagi ngambil bingkai foto. Lampu dinyalain terang akhirnya. Nih, coba lihat baik-baik gitu ya. Ini yang namanya Dian, adekku. Kamu lihatnya ini atau bukan? Nah, Mbak Ani ngeliat foto itu. Ternyata bukan sis gitu kan. Nah itu dia. Aku juga awalnya mengira itu adalah Dian, tapi pas aku ngelihat mukanya, aku justru nggak kenal itu siapa. Kalau dilihat dari belakang, dari samping memang mirip. Begitu dari depan itu beda. Anak kecil itu kan ada tai lalatnya kan? Iya bener, ada tai lalat di sini. Pokoknya di bagian pipi ya nyebutnya. Ada tai lalat di pipi. Dian itu udah ada, kata si ini. Iya juga ya, bener ya. Iya bener aku ingat banget pas sore itu di depan aku ngeliat Dian itu ada tai lalatnya, dan di foto ini ndak ada. Kamu ada foto lain gak Siska? Ada, sebentar tak ambil. Dan ternyata itu di album di kamarnya Mbak Siska. Dibuka foto-fotonya Dian, ya itu pun ndak ada di sana, nggak ada tai lalatnya. Jadi apa yang kamu lihat itu bukan Dian. Udahlah anggap aja itu penunggu rumah sini, kata Siska. Gak apa-apa, dia ndak nakal, dia itu cuman kasih lihat begitu doang. Iya tapi tetap aja aku takut. Ya udah kalau takut, mau begadang atau mau tidur, kata si Mbak Siska.
begadang aja sis, begadang sis, biar tidurnya itu udah ngantuk banget kayak gitu. Ya sudah, akhirnya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, nggak terasa sudah jam 1:30 pagi. Mbak Ani pun udah mulai ngerasa ngantuk, Siska juga. Akhirnya mereka pun tertidur. Nah, begitu tertidur baru sekitar mungkin sekian menit gitu ya, baru les. Tiba-tiba ada sesuatu yang melompat ke atasnya Mbak Ani. Lompat di bagian perutnya di situ kan dia kaget. Begitu lompat, itu adalah sosok anak kecil yang dilihatnya itu tadi. Itu ngeliatin, Mbak, main yuk Mbak, yuk. Mbak Aninya ya takut kan karena udah tahu. Gak mau, kamu bukan Dian, kamu setan. Nah begitu dibilang kamu setan, dia tuh ketawa ngikik, giginya tuh warnanya hitam semuanya, kata si Mbak Ani yang dilihatnya tuh kayak gitu. Itu kan tambah serem, terus cuma ngikik begitu doang. Dan si Mbak Ani, mohon maaf gitu ya, bagian dadanya, mohon maaf, dipegang-pegang, maksudnya tuh kayak digelitikin gitu. Digelitikin begini, mana nggak ada ininya gitu ya, itu kerasa geli banget gitu. Udah, stop. Tolong, Siska, tolong. Nengok ke arah Siska itu tidur, dan Mbak Ani itu coba manggil-manggil, tapi Siska itu ndak bangun-bangun, sampai akhirnya Mbak Ani pun berusaha tenang. Ini biasanya kalau kayak gini tuh cuman mimpi, aku tuh kayak semacam dierep-erep atau gimana gitu. Dan akhirnya apa? Dia menenangkan diri begini, si anak kecil itu diem gitu kan. Dan mukanya itu makin kelihatan serem, makin kelihatan pucetnya. Karena udah tenang tadi, Mbak Ani pun kayak baca doa sebisanya dalam hati, dan kemudian didoronglah si anak kecil tersebut. Begini, begitu didorong, si anak kecil itu ngejengkang ke sana, jatuh pokoknya ke kakinya si Mbak Ani di ujungnya sana, nggak kelihatan. Posisinya Mbak Ani kan ini yang ngedongak gitu ya, ngelihat ke arah langit-langit, nggak berani ngelihat ke arah bawah sana. Nah, setelah itu tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di kakinya Mbak Ani. Sesuatu yang seolah-olah mau bangun. Dan sosok itu ternyata memang beneran bangun. Berdiri pelan-pelan, Mbak Ani juga badannya tuh dilalahnya gitu ya. Itu kaku lagi di situ. Ini berdiri pelan-pelan, dan kali ini tuh bukan anak-anak, melainkan orang dewasa. Orang dewasa yang mukanya mirip dengan si anak-anak ini, dan ada tai lalatnya di pipi di situ. Dan ya itu bukan anak-anak, itu orang dewasa, dan dia tuh ngeliatin si Mbak Ani, matanya melotot begitu doang sambil nyengir, giginya itu hitam, dan kedengaran suara menggeretak dari gigi si perempuan gitu. Disitulah Mbak Ani akhirnya teriak, Siska gitu, teriak. Siskanya bangun langsung kedebuk. Nih, kenapa nih? Siska itu bangunnya itu bener-bener instan banget, gak pakai mikir, gak pakai lihat, dia bangun langsung mendekat ke arahnya si Ani. Nih, kenapa nih? Tolong sis, aku digangguin sis, kamu digangguin apa? Tadi di situ. Nah, bapak sama ibunya Siska mungkin mendengar teriakan tersebut, akhirnya datang ke situ, diketok, tek. Siska, Ani gitu. Iya pak, bapak sama ibu mau masuk boleh gitu. Masuk pak. Akhirnya dibukalah, lampu pun dinyalain sama bapaknya gitu, terang lagi. Nah saat terang lagi, kenapa, ada apa? Mbak Ani itu udah berkeringat gitu ya. Kenapa? Nah ibunya Mbak Siska pun datang duduk di situ, bapaknya tuh di deket pintu tetap di sana. Kenapa Siska, kamu kenapa? Ani, kamu kenapa? Itu tante, aku didatengin tante. Yang sosok anak kecil itu sebenarnya bukan anak kecil. Dia itu orang dewasa kayak ibu-ibu tante, rambutnya itu panjang. Dan ada tai lalatnya katanya begitu. Oh iya bener, tai lalat itu. Udah enggak apa-apa. Udah tenang. Aduh, Siska aku takut Siska. Cuman bisa ngomong begitu ya, Siska aku takut. Iya, enggak apa-apa. Udah tenang aja. Udah, berarti ini ya, nggak ada apa-apa ya, kata ibunya Mbak Siska. Iya tante, nggak apa-apa tante, mungkin saya tadi mimpi atau apa. Ya ini buat nenangin diri juga gitu ya. Mungkin aku sebenarnya tadi mimpi atau gimana, ya wes. Akhirnya pergilah orang tuanya Mbak Siska, pintu pun ditutup lagi. Nih, aku juga sebenarnya pernah ngalamin kayak kamu. Cuman waktu itu aku nggak sengaja.
Aku ngikutin sosok yang mirip kayak Dian itu kan, yang kecil. Dikit-dikit malam hari sekitar jam 1 pagi, dia tuh lagi lewat di ruang tengah. Tak ikutin ke belakang sana. Begitu sampai belakang, itu jadi orang gede, jadi orang dewasa. Tuh kan, bener kan, aku juga ngelihatnya seperti itu. Nah iya itu, dia tuh kayak orang gede, cuman aku sendiri nggak pernah ngeliat mukanya, kata Mbak Siska. Mukanya gimana sih nih? Mukanya itu kayak gitu. Nah mukanya kayak gitu, Mbak Ani itu kayak refleks. Dia itu nunjuk ke satu sudut di ruangan tersebut. Ternyata apa? Si sosok tadi, si sosok perempuan itu, posisinya tuh lagi jongkok, kayak lagi ngedengerin mereka itu ngobrol. Mukanya kayak itu. Si Mbak Siskanya nengok gitu kan, langsung lompat meluk Mbak Ani di situ. Ini nggak mau, ribut lah. Dua perempuan itu ribut. Ya bapak sama ibunya Mbak Siska akhirnya datang lagi. Kenapa Pak, Bu? Aku ngelihat Bu, aku ngelihat apa yang dilihat sama Ani. Tadi dia datang lagi ke sini Pak, Bu, gitu kan. Lah, gitu kan, kirain ada apaan, kata si bapaknya. Udah enggak apa-apa gitu. Udah biasa, itu biasa ya. Dianggap sama orang tua itu seperti itu, cuman beda buat Mbak Ani sama Mbak Siska. Yang jelas malam itu mereka akhirnya nggak tidur. Bener-bener nggak tidur sampai pagi. Nah, pagi baru ngantuk-ngantuknya, jam 7. Rencananya besok baru mau pulang. Nah, ini jam 7 pagi. Mereka pun tertidur gitu ya, bangun-bangun itu sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang bangun aktivitas seperti biasanya. Nah setelah itu, tidak tahu, mereka tuh bingung, kita mau ngapain ya. Pikirannya Mbak Ani itu udah kerusak, udah keracun sama penampakan-penampakan kemarin. Jadi tinggal di rumahnya Mbak Siska itu udah bukan hal yang menyenangkan. Dan ini sebenarnya malam terakhir gitu ya. Tapi ya semoga nggak terjadi apa-apa. Dan di situ, karena Mbak Siska juga ketakutan, akhirnya izin sama orang tuanya, Pak, Bu, aku malam ini mau tidur di tempatnya Lia, nggak apa-apa. Loh kenapa? Gitu kan. Aku takut gitu kan, kata si Mbak Siska. Gitu aja takut, kata bapaknya. Ya Pak ya gitu. Ya sudah, terserah kamu, kata si bapaknya kan. Akhirnya sudah. Malam terakhir tinggal di kampungnya Mbak Siska, bukan tidur di rumahnya Mbak Siska, melainkan tidur di tetangganya si Mbak Siska yang namanya Lia itu. Dan Mbak Ani juga ikut tidur di sana. Alhamdulillahnya malam itu mereka bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan apapun. Keesokan paginya, singkat cerita, mereka pun perjalanan balik lagi ke Semarang. Nah, saat lagi dibonceng sama Mbak Siska, Mbak Ani itu ngelamun. Bener-bener ngelamun gitu ya, karena kepikiran, aku kemarin berharap liburanku menyenangkan, tapi ternyata tidak menyenangkan gitu ya. Mikirin hal tersebut sama mikirin yang sebelum-sebelumnya terjadi. Nah, di samping itu kan ya ada warung, ada apa gitu ya. Mbak Ani itu melihat ada seorang perempuan duduk di bangku panjang, tapi di sudut. Di situ lagi duduk, bengong, ngeliatin ke arahnya Mbak Ani. Dan itu adalah perempuan yang dilihat di kamarnya Mbak Siska. Perempuan yang sekali-kali jadi anak kecil, sekali-kali jadi orang dewasa. Itu perempuan yang sama, langsung meluk Mbak Siska, kenceng banget. Siskanya kaget, sampai motor itu hampir jatuh. Dan alhamdulillah kejadian itu cuma sekali. Mereka pun sampai Semarang selamat. Dan setelah itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Ani di Semarang sana, dan juga Mbak Siska yang di Magelang. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga tak lupa, terima kasih banyak. Semoga suka bawangnya, sesuatu yang sederhana mungkin tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Bantu juga untuk report rumah lama di sana, laporkan karena di sana sudah nggak kondusif. Terima kasih atas bantuan kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.